ketemu lagi dengan Miss Nur. Hari ini kita evaluasinya hari kedua. Mengerjakannya dengan baik ya, jangan tunggu mamahnya marah-marah dong, dikerjain ya. Semuanya dengan keadaan baik. Anak-anak, sebelum kita mengerjakan evaluasi kita hari ini, kita mau renungan dulu, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjagai kita. Anak-anak, ikutin Miss Nurnya bernyanyi ya. Oke, siap? Siap ya? Tunggu dulu ya. Oke. Kita mau renungan. Miss mau tanya dulu nih, hari ini hari apa ya? Hari ini adalah hari Kamis tanggal 4 Juni 2020. Nah, sekarang ayat hafalan kita udah baru loh, ayat hafalan kita ya. Nih, ayat hafalan kita baru lagi nih diganti. Dari mana ya? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Katanya apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke, nih. Coba ya ayat hafalannya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nih, in English 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. In everything give thanks. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apa sih, Miss? Mengucap syukur dalam segala hal itu kita berterima kasih kepada Tuhan walaupun Tuhan kasih
kita sakit tetap kita mengucap syukur. Walaupun kita dalam keadaan sehat, kita tetap berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan masih menjaga kita. Tapi ada loh teman-teman kita pada zaman dulu di cerita di dalam Alkitab. Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab bukunya Tuhan. Pada waktu itu, pada suatu hari, bangsa Israel tuh ada di kota apa ya? Di Mesir. Di Mesir mereka disiksa, terus disuruh kerja paksa. Wah, Tuhan pengen tuh bangsa Israel itu tuh tidak dihukum, tidak disuruh kerja, terus tidak disiksa oleh bangsa asing, termasuk adalah orang Mesir. Setelah itu mereka dibawa keluar. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah Musa. Jadi Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah mereka sampai di mana ya? Di Laut Tiberau. Wah, terus mereka selamat, Tuhan memimpin mereka. Dari Laut Tiberau mereka berjalan kaki. Kata Alkitab, 3 hari 3 malam mereka berjalan kaki. Tapi tahu nggak anak-anak apa yang terjadi? Tuhan menyelamatkan mereka. Apa? Tuhan menyelamatkan mereka. Tahu nggak? Perjalanannya yang sangat jauh ya. Mereka jalan kaki, terus itu tuh nggak seperti zaman sekarang bisa naik mobil, naik pesawat, naik sepeda, naik motor. Mereka nggak jalan kaki, tapi mereka semua dalam keadaan sehat. Tapi pada saat itu, sewaktu mereka berjalan, mereka tidak mendapat air. Mereka haus. Tapi kan boleh ya, bilangnya baik-baik ya. Bilang ke Bapak Musa, kami haus, pengen minum. Tapi apa? Mereka ngomel-ngomel bilang begini apa? Gimana sih? Kami dibawa keluar dari Mesir tapi gak dikasih air minum. Wah, ngomel-ngomel aja. Terus ketemu sama air. Terus dikasih, kata Bapak Musa. Oh, kita menemuin air nih. Kita bisa minum. Mereka minum. Pahit, air minumnya pahit. Gak enak, marah-marah lagi. Udah dikasih air, gak mengucap syukur, marah-marah lagi. Bapak Musanya yang memimpin mereka sedih sekali. Sedih sekali, karena saking sedihnya dia datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan tolong, ini gimana nih, orang Israel marah-marah aja karena mereka dapat airnya yang pahit. Terus Tuhan bilang, hei, kamu berjalan nanti kamu akan menemui satu biji, sebatang kayu. Nanti habis itu sebatang kayu itu kamu letakin aja di air. Habis itu Musa melakukan sama seperti yang diperintahkan, yang disuruh oleh Tuhan. Terus kayunya diletakin ke air. Setelah itu dia minum. Bapak Musa minum. Airnya jadi apa coba? Rasanya apa? Yang tadinya pahit jadi rasanya manis. Nah, dan tempat itu disebut adalah tempatnya apa? Mara. Kenapa? Karena awalnya air itu pahit. Ketika Tuhan menyuruh Musa meletakkan sebatang kayu, airnya jadi manis. Dan setelah itu mereka baru minum. Tapi awalnya bangsa Israel ngomel-ngomel, marah-marah aja. Oh, udah diselamatin sama Tuhan dari orang-orang yang suka suruh-suruh mereka kerja, masih marah. Terus udah dijaga sewaktu perjalanan, masih marah. Dikasih air, masih marah. Enggak pernah mengucap syukur. Anak-anak gak boleh begitu ya. Siapa yang sering seperti itu di rumahnya? Udah dikasih makan yang enak, masih marah-marah, gak berterima kasih ke mamahnya, gak mengucap syukur. Udah dikasih makanannya ayam goreng, pengennya pizza. Aku gak mau ayam goreng, aku mau pengen yang lain. Enggak ya. Nah, orang yang selalu berterima kasih, yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan, apapun yang diberikan oleh mami, oleh papi, ataupun cece koko,
diterima, dan jangan lupa berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa makan. Jadi anak-anak, hari ini kita diingatkan apa? Belajar apa? Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong kita. Nah, jangan seperti bangsa Israel. Tuhan udah menolong perjalanan mereka yang begitu jauh, udah kasih minum, udah selamatin, udah jagain, masih marah-marah aja. Dan Bapak Musanya sebagai pemimpin sedih. Tapi apa? Tuhan mendengarkan doa Bapak Musa. Anak-anak, biarlah hari ini kita diingatkan untuk belajar apa? Mengucap syukur dalam segala hal, berterima kasih kepada Tuhan dengan apapun yang Tuhan kasih. Kita sehat, berterima kasih. Kita juga sakit, tetap berterima kasih dan berdoa supaya Tuhan menyembuhkan kita. Oke anak-anak, biarlah hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa yuk. Berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diingatkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tolong kami supaya kami bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pertanyaannya ini nih, sebelum mengerjakan evaluasinya nih. Nanti dijawab ya. Siapa yang memimpin? Nih, siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Nih, tadi Bapak siapa ya? Terus yang kedua, tempat apa yang disebut sewaktu airnya pahit? Wah, tempat apa ya? Ada dua. Tadi apa? Siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Dan yang kedua, apa nama tempat dikasih sewaktu mereka apa ya tadi yang rasanya pahit, sewaktu minum air rasanya pahit dan dikasih namanya apa? Oke anak-anak, jawabannya dikirim ya di grup masing-masing. Nah, oke anak-anak, selamat mengerjakan evaluasi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.